Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Sebelumnya kita saling mendoakan saja semoga kita dan kalian masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini dari tim channel Sunni Sepi ingin menceritakan satu pengalaman narasumber yang waktu itu bekerja sebagai kuli bangunan. Sebut saja namanya Mas Rano. Mas Rano ini dengan satu rombongannya termasuk mandor, tukang dan sebagainya. Ini salah satu tempat, dia itu ditempatkan di salah satu kontrakan rumah yang memang diperuntukkan untuk seluruh pekerjanya, seluruh pekerja proyek. Nah, Mas Rano ini salah satunya. Rumah yang dia tinggali atau semacam kontrakan yang sementara waktu itu dia tinggali, ya pokoknya dia tinggal di situ ya sampai selesainya proyek yang dia kerjakan. Jadi bosnya atau pemilik tender ini ia memang sudah menyiapkan salah satu tempat lewat mandornya untuk tinggal di salah satu rumah yang waktu itu memang tempat itu sudah disediakan oleh bosnya lewat mandornya ini. Nah, rumah itu terdiri dari 4 kamar. Nah, sementara para pekerjanya itu totalnya itu ada sekitar 15 orang. Nah, ini proyek yang dikerjakan ini kan proyek jalan yang sepanjang jalan dia itu harus menyelesaikan berapa kilometer. Nah, ini dia tinggal itu untuk setiap kali setiap dia selesai ya pulangnya ke situ selama hampir 1 bulan. Nah, awal kisah Mas Rano datang bersama rombongan yang lainnya itu setelah menyelesaikan proyek yang lain dengan mandornya, dengan yang lainnya. Semua alat-alat itu sudah dibawa, ditempatkan di rumah tersebut. Nah, Mas Rano ini tinggal di situ. Rumah ini ya terbilang rumah itu sangat tua. Dari model, dari jenis bangunannya, dari jenis gentengnya pun rumah itu terbilang usianya sudah lama. Karena melihat model bangunannya, model genteng yang dipasang itu jelas usianya itu sudah hampir mungkin 30 tahunan lebih usia bangunan itu. Tapi secara konstruksi, karena dia itu tukang bangunan atau kuli bangunan, dia paham kalau rumah itu masih layak pakai. Cuman kondisi rumah yang tidak dihuni, ini suasana di rumah tersebut itu memang sangat aneh. Pertama kali masuk ini ya kira-kira jam 3 sore dia datang dari tempat yang lain menuju ke rumah itu. Jam 3 sore bersama rombongannya itu menyiapkan seluruh ya tempat tidur. Tapi mereka itu tidak tidur di kasur atau tidak tidur di ranjang, tapi mereka itu hanya tidur di di semacam alas plastik. Tapi mereka itu tidur itu bukan di tempat tidur kasur atau sofa atau ranjang, tapi alas dari plastik yang gampang disebut tikar lah. Jadi rombongan 15 orang itu ya tidurnya di lantai. Nah, hari itu jam 3 sore itu sudah siap semua, mandi bergantian giliran. Nah, kamar mandinya ini ya terbilang kamar mandi yang kotor lah. Kalau Mas Rano bilang itu kamar mandinya itu memang benar-benar kumuh. Karena ya salah satu kumuhnya ini sebabnya ya rumah itu terbengkalai. Tidak ada yang merawat sama sekali karena kondisi lantainya pun berdebu. Nah, ini waktu itu Mas Rano itu sempat berpikir, ini mandornya atau bosnya kok nyari tempat kayak gini banget. Apa karena murahnya atau karena apa? Tapi karena sebagai kuli bangunan dia tidak berhak protes ya, cuman menyampaikan ke teman-temannya, emang tidak ada tempat yang lain apa? Tempat kayak gini harus bersihin. Tapi keadaan seperti itu ya memang sudah hal biasa bagi Rano dan teman-temannya. Karena setiap kali pindah
tugas, pindah tempat proyek yang dikerjakan, rumah yang dihuni ya pasti seringnya itu rumah-rumah lama. Tapi beda dengan rumah yang dia tinggali saat itu. Sore harinya semua itu sudah dirapikan, sudah dibersihkan. Malam harinya mulai terasa. Habis sholat isya, Roma ini kan keluar masing-masing. Ada yang beli nasi goreng, ada yang ke warteg, ada yang duduk nongkrong di teras. Nah ini Rano itu ada di dalam kamar, karena setiap kamar itu dibagi ada 3 orang, ada 3 orang. Di luar pun ada, di ruangan tamu pun ada yang sengaja tidak gabung di dalam kamar. Jadi 4 kamar itu digunakan, masing-masing itu 3. Nah Rano waktu itu dia ada di pojok paling belakang, dekat dengan kamar mandi. Sementara lemari lama itu masih ada di ruangan tempat Rano itu nginep, atau semacam dia tuh tinggal di mes-mesan ini. Lemari jati yang masih lama dengan kaca yang sudah buram, yang sudah tidak bisa untuk bercermin, itu masih tertata rapi. Itu ada 4 lemari. Nah isengnya Rano, tidak ada teman-temannya. Setelah dia ini sholat isya, dia itu buka salah satu lemari kaca ini. Dia buka, dia lihat kalau di dalam lemari itu masih tersimpan, tertata rapi jenis-jenis barang klenik, dari semacam batu akik, seperti keris kecil ya kayak semar mesem. Bahkan ada bentuk yang lebih aneh, itu batu tapi berkepala seperti ular. Batunya itu berbentuk seperti ular. Nah dia ini ngelihat tanpa dilihat atau tanpa diketahui teman-temannya, Rano itu melihat hal-hal aneh, yaitu ya barang-barang klenik tadi. Tapi Rano tidak sedikit pun ingin memiliki, dia cuma melihat. Ditutup lagi pintu itu. Dia penasaran dengan pintu yang lainnya, karena dari sab 1, sab 2, sab 3, sab 4, karena lemari itu ada 4 sab, masih ada semacam alat-alat sesaji dari semacam apa ya, semacam alat yang terbuat dari tanah yang sudah dibakar ini, seperti alat untuk sesaji, itu masih tertata rapi. Nah dia ini beranggapan atau berangan-angan, apa jangan-jangan pemilik rumah ini dulunya ini pelaku spiritual atau praktisi, karena barang-barang itu masih ada. Nah dibuka lemari yang lain satu persatu sampai 4 lemari ini. Salah satu lemari yang keempat yang belum sempat dia buka, memang lemari itu masih terkunci, tidak bisa dibuka sama sekali. Karena saking penasarannya Rano, lemari berat yang terbuat dari kayu jati ini digoyang-goyang. Apakah ada barang seperti batu yang dia lihat di lemari 1, lemari 2, atau lemari 3? Suara itu tidak ada apa-apa. Nah kejadian malam harinya, kira-kira jam 12:30 malam, yang teman-temannya ini sudah pada pulang, sudah pada istirahat, pada tidur, karena besoknya memang sudah harus berangkat proyek lagi. 12:30 malam, kedua temannya yang harusnya tidur bareng dengan Rano, tanpa dia sadari Rano itu ditinggal sendirian. Dia ditinggal sendirian di kamar paling belakang. 2 temannya itu pindah ke ruangan tamu, ruangan depan, jam 12:30 malam. Karena yang cerita itu temannya Rano. Dia ninggalin Rano itu jam 12:30 malam. Ya karena apa? Entah suara apa, seperti suara auman, seperti ada ular, seperti benar-benar suara itu membuat keduanya itu ketakutan, sampai mereka itu pindah dari kamar yang dia tinggali atau yang dijadikan tempat istirahat. Keduanya itu keluar. Karena apa? Ya suasana di dalam kamar itu benar-benar aneh. Ya salah satunya suara yang aneh. Suara yang lebih aneh menurut temannya itu muncul dari lemari yang paling pojok, yaitu lemari yang tidak
bisa dibuka oleh Rano jam 1 malam, kira-kira jam 1 malam menurut Rano, karena posisinya Rano waktu itu tidur. Tapi dia mengira-ngira karena dia baru istirahat itu sebentar, jam setengah 12, mungkin baru tidur sebentar, dia tuh seperti memimpikan dia tuh ada di alam lain, tapi dengan sosok kakek tua. Nah, kakek tua itu mengisyaratkan ke Rano, tolong jaga barang-barangku, jangan kau gunakan, jangan kau ambil. Jika kau ambil, kau akan tahu akibatnya. Di dalam mimpinya Rano itu diingatkan atau mendapatkan firasat, isyarat itu seperti tadi, tidak diizinkan mengambil ataupun memiliki. Nah, bangunnya Rano kira-kira sehampir subuh, melihat temannya yang tidak ada. Rano bingung, ini pada kemana, ini pada kemana. Dilihat ternyata ada di ruangan depan. Nah, Rano mimpi malam tadi, saking penasarannya, apa sih maksudnya? Kok barang ini tidak boleh dimiliki, tidak boleh dipegang? Apa sebenarnya khasiatnya? Nah, Rano ini secara tidak langsung dia itu meyakini dan mengetahui kalau batu yang berkepala ular ini serasa antik. Nah, habis sholat subuh dia itu dengan sengaja semalamnya sudah diisyaratkan lewat mimpi, tapi pagi harinya kira-kira mau berangkat kerja, batu itu ditunjukkan ke teman-temannya. Weh, semalam gue nemuin ini, bagus banget, udah dapet dari mana, no? Kata teman-temannya, gue dapat ini dari ini. Dia bohongi teman-temannya. Dia tidak ngaku kalau barang itu dari lemari yang ada di tempat dia istirahat. Dia bohongi teman-temannya. Hari itu selesai dia bekerja, satu hari dia bekerja sampai jam 8 malam. Sampai jam 8 malam, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, kira-kira 12 jam dia bekerja. Tidak ada kejadian yang aneh. Tidak ada kejadian yang aneh. Tapi setelah pulang dari kerjanya ini, kira-kira setelah dia mandi, sholat isya dan sebagainya, jam 10 malamnya, saat teman-temannya ada di depan rumah tua ini, yang sembari ngerokok, ngobrol dan ngopi, nah Rano di dalam kamar. Rano ini dalam kamar melihat-lihat benda yang lain. Ada keris, berbagai macam klenik-klenik yang benar-benar menurut Rano itu sangat antik lah, aneh. Ada batu berwarna biru putih, ada batu hitam, ada batu yang beraneka warna lah, beraneka macam bentuknya. Ini salah satunya itu yang berbentuk ular, karena batu itu seperti lingkaran. Nah, di tengah-tengahnya seperti ada kepala ular, walaupun itu secara gambar, karena dia hanya bisa dilihat kalau di dalam bayangan lampu atau di atas lampu, tapi dalam itu terlihat jelas seperti ada ularnya. Salah satu benda yang lain yaitu keris seperti keris Semar Mesem. Kerisnya kecil, cuma berukuran kira-kira hampir 10 cm. Nggak ada, mungkin 10 cm ada. Malam itu dia pegang. Dia tahu kalau keris Semar Mesem itu punya fungsi tersendiri. Nah, amalan yang dia baca waktu itu, dia itu cuman tahu dari teman-temannya atau dari orang lain kalau cara bacanya kayak gini. Dia baca amalan itu untuk keris yang dia pegang, ternyata berdampak. 10:30 keris itu diambil, dia baca mantranya, mantra itu ternyata merasuk ke tubuhnya. Rano seperti orang yang kesurupan. Teman-temannya yang ada di dalam kamar yang lain dan juga ada di ruangan luar di depan rumah tua ini, semuanya itu langsung masuk melihat kondisi Rano yang seperti orang kesurupan. Dia berubah menjadi sosok laki-laki, tapi suaranya seperti suara wanita.
sosok Rano yang laki-laki suaranya seperti wanita. Nah, sosok wanita di dalam mungkin jin yang ada di dalam keris Semar Mesem ini yang sudah merasuk ke tubuhnya Rano, ini membuat teman-temannya Rano itu bingung harus bagaimana. Karena apa? Rano setiap mendekati siapapun laki-laki di sekitarnya itu seperti menggerayangi. Ini yang membuat teman-temannya itu kalang kabut, bingung harus bagaimana. Singkat ceritanya, sampai kira-kira hampir 1 jam Rano itu kesurupan seperti sosok bencong, seperti sosok Bu Anci. Dipegang oleh beberapa temannya ini, ada 5 orang. Sembari baca doa-doa. Ini saat baca doa ini, kondisinya Rano yang seperti bencong ini, itu seperti tertawa, melengos. Nah, saat dia melengos, seketika itu langsung diemnya Rano. Ini menurut teman-temannya, dia itu seperti pingsan atau seperti sudah tersadar, tapi ternyata tidak. Suara dari lemari di kamar Rano ini tidur atau istirahat, suara itu seperti barang-barang itu pada mau keluar, atau seperti ya kerikil yang mau saling beradu, kerikil yang seperti beradu. Itu benar-benar didengar oleh beberapa temannya Rano, bukan cuma satu, hampir seluruh seisi rumah itu benar-benar mendengar suara seperti kerikil yang dilempar, karena suaranya itu benar-benar nyata. Nah, sumber suara itu ternyata dari dalam lemari di tempat Rano ini istirahat. Sumber suara itu dengar nyata, dibuka, ternyata di dalamnya itu batu-batu akik, batu-batu klenik, keris, dan berbagai macam, semuanya itu seperti acak-acakan, tidak tertata seperti Rano lihat. Karena Rano itu melihat setelah dia sadar di esok harinya, itu melihat posisi semuanya itu sudah acak-acakan. Nah, ini teman-temannya itu kan tidak tahu. Teman-temannya Rano itu tidak tahu kalau posisi batu akik A, B, C, D dan semuanya itu seperti di tempat-tempat sebelumnya. Di sab 1, sab 2, sab 3, sab 4, di antara 3 lemari itu. Suara itu benar-benar nyata. Nah, yang membuat temannya ini semakin bingung, salah satunya ini yang membuka lemari, yang membuka sumber suara itu seperti kesurupan lagi. Semakin bingung teman-temannya. 4 orang sudah pegang Rano, 1 orang kesurupan lagi. Dan kejadian itu benar-benar membuat panik seluruh seisi rumah tempat tinggalnya mereka itu istirahat. Panik semuanya, bingung harus bagaimana. Kira-kira hampir jam 1 malam, salah satu mandor di situ, sebut saja namanya Pak Rahmat. Pak Rahmat ini mencari bantuan lewat orang-orang yang sedang duduk di nongkrong atau di warung atau di tempat manapun. Nah, ini Pak Rahmat ini ketemu salah satu orang yang saat itu ada di pos jaga atau pos kamling. Dia minta tolong Pak, ada apa? Itu Pak, di tempat saya istirahat di rumah itu Pak, ada yang kesurupan 2 orang. Nah, tetangga yang mendengar ada orang kesurupan ini langsung memanggil salah satu kiai di situ. Itu jam 1 malam. Duduk pintu. Assalamualaikum Pak Yai, Assalamualaikum Pak Yai, mohon maaf Pak Yai. Pak Yainya belum keluar, tapi teriakan itu terus diteriakan oleh orang yang sedang jaga atau yang sedang ronda waktu itu. Sampai keluar Pak Yai, ada apa? Ini Pak Yai ada yang kesurupan di rumah tua itu. Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Yai ini bergegas dengan pakaian kaos oblong, dengan pecinya ya dan sarungnya ini, bergegas mengikuti keduanya, Pak Rahmat dan orang yang jaga di pos kamling itu. Bertiga jalan sampai ke rumah tua ini. Nah, mereka melihat Rano yang masih dijaga, dipegangin 4 orang, sementara temannya juga masih berontak-berontak, dipegang sampai beberapa kali terpental, dipegang lagi, terpental lagi, sampai beberapa temannya itu ada yang sampai kejedot tembok, sampai kepalanya itu benar-benar benjol. Dan alhamdulillah setelah Pak Kiai ini menetralisir keduanya, melunturkan pengaruh negatif itu,
semuanya terkondisikan kira-kira hampir jam 2 malam itu baru tenang, baru bisa dinetralkan. Tapi setelah jam 2 ini Pak Kiai ini ternyata tahu latar belakang rumah tempat mereka itu istirahat, dan itu memang salah satu rumah yang dihuni. Itu pemiliknya itu sering menggunakan alat-alat klinik, ya semacam sesaji, sering menggunakan batu akik. Setiap keluar malam, setiap keluar kemanapun, ya akiknya itu tidak bakal ketinggalan. Nah, usut punya usut nanya, sebenarnya siapa Pak Kiai pemilik ini? Pak Kiai tidak bisa menjawab. Karena apa? Pemilik ini secara mendadak atau secara tidak diketahui oleh warga sekitar kalau dia itu menghilang begitu saja. Tapi rumah itu sekarang dimiliki oleh salah satu putranya. Tapi semenjak ditinggalkan beliau, rumah ini ya memang tidak pernah dihuni, dan ini sudah sangat lama, hampir 20 tahun. Pantesan Pak Kiai, rumah ini berdebu, kamar mandinya kumuh, semuanya pokoknya kondisi rumah ini seperti memang terbengkalai. Nah, yang lebih mengkhawatirkan, kata Pak Kiai, ada barang-barang klinik, barang-barang antik. Ini pasti ada salah satu di antara kalian ini ada yang mengambil atau memiliki. Saya yakin. Nah, Rano yang sudah tersadar, dia mengakui perbuatannya. Sampai teman-temannya bilang ke Rano kalau dia itu penipu. Dasar kamu Rano, ngomongnya ini dari sini, ternyata dari sini ya barang akik ini yang di dalamnya seperti gambar ular. Rano tertunduk malu. Dia mengakui dia salah. Dia mengakui. Disuruh sama Pak Kiai ini untuk mengembalikan keris dan batu akik ini ke tempatnya. Nah, saat buka ini Rano kaget karena tempatnya itu sudah sangat berantakan. Berantakan acak-acak. Ada yang di sebelah kanan, ada yang sebelah kiri, ada yang tengah-tengah. Semuanya tidak tertata rapi seperti Rano saat buka lemari pertama itu. Ditaruh kembali. Ternyata salah naruh pun jadi masalah. Rano jam 3 malam setelah Pak Kiai ini pulang, dia memimpikan lagi sosok kakek tua yang ada di mimpi sebelumnya. Mimpi itu memberikan isyarat ke Rano. Jangan kau taruh sembarangan akik itu, karena itu akan menyebabkan petaka untuk yang lainnya. Rano tidak tahu petaka apa yang dimaksud. Ditaruh saja itu jadi petaka. Mimpi itu dihiraukan oleh Rano sampai terdengar azan. Nah, dia itu baru cerita ke mandornya. Pak Mandor, semalam saya istirahat. Saya memimpikan sosok kakek tua, sepertinya pemilik dari benda-benda antik ini. Dia mengatakan kalau saya naruhnya itu jangan sembarangan. Tapi saya bingung Pak Mandor, harus naruhnya itu di mana, karena saya tidak ingat. Karena semuanya sudah berantakan. Maksudnya berantakan gimana, kata Pak Mandor? Ya berantakan tidak seperti waktu saya itu pertama melihat di dalam lemari itu. Semuanya itu acak-acakan. Nah, saya taruh asal-asalan. Nah, di dalam mimpinya itu sosok kakek tua mengisyaratkan ke saya, naruhnya jangan asal sembarangan. Jika kalau naruhnya asal-asalan bisa mengakibatkan petaka. Nah, ini Pak Mandor, petaka apa yang dimaksudkan? Pak Mandor bingung. Dia pas sholat subuh, ini selesai sholat subuh, Mandor sama Rano ini mendatangi Kiai yang kebetulan waktu itu mengimami musola. Di luar musola, sembari melangkahkan pulang, ikut ke tempat Pak Kiai. Di rumah Pak Kiai ini ngobrol, Pak Kiai, ini teman saya Rano. Tadi mendapatkan firasat di dalam mimpinya kalau dia itu naruhnya jangan sembarangan. Tapi Rano tidak ingat Pak Kiai. Disampaikan lewat mandornya. Nah, Pak Kiai ini bingung. Maksudnya gimana, nak? Maksudnya gimana? Ya saya kurang tahu Pak, mimpi itu katanya kalau naruhnya asal-asalan bisa mengakibatkan petaka. Nah, Pak Kiai ini mendengar kata petaka atau semacam rambu-rambu atau hati-hati, kewaspadaan Pak Kiai ini mulai muncul. Dia menutup matanya seperti menerawang.
kata Rano sama mandornya. Seperti Menara Awang, benar. Petaka yang akan dialaminya, siapa saja yang ada di rumah itu, kalau tidak secepatnya ditaruh kembali ke asal di mana barang itu diambil, bisa membuat para pekerjanya itu ya akan mengalami kesusahan. Kesusahan dalam pekerjaan, kesusahan dalam bentuk apapun, itu akan menyebabkan petaka. Yang lebih bahayanya lagi, sosok di dalam benda akik atau benda-benda di dalam lemari itu bisa merasuki seluruh orang yang ada di rumah itu. Itu hasil dari penerawangan Pak Kiai. Nah, Pak Kiai menyampaikan ke Rano sama mandor. Terus gimana solusinya Pak Kiai? Terus gimana solusinya Pak Kiai? Bantu kami, bantu kami. Keduanya meminta tolong sama Pak Kiai. Kira-kira hampir jam 5 pagi setelah sholat subuh itu selesai, akhirnya datang lagi Pak Kiai ini. Dibikin kopi sama temennya, disuruh duduk dulu. Memang tempatnya itu belum ada meja kursi dan sebagainya, hanya beralaskan alas lantai tikar saja, duduk. Nah, Pak Kiai ini saat duduk ini membacakan doa-doa yang tidak diikuti oleh beberapa orang yang tinggal, karena mereka tidak tahu apa yang dibaca oleh Pak Kiai ini. Nah, Pak Kiai ini membaca. Nah, dalam mungkin penerawangannya atau semacam semedinya, Pak Kiai ini menjelaskan ke orang di seluruh rumah itu agar kalian sebaiknya pindah dari rumah ini sebelum petaka yang dikhawatirkan itu berdampak pada kalian semua. Nah, singkat ceritanya, hari itu juga jam 5:30 selesai Pak Kiai ngobrol, semuanya bergegas untuk pindah ke tempat yang lainnya. Walaupun hari itu tempat itu belum diketemukan sama sekali, sampai mereka itu ada yang bawa salin atau baju itu ke tempat kerja, karena sembari nunggu tempat yang baru, mereka itu yang masih bawa bekal semuanya itu di tempat kerja. Nah, cerita Rano tentang Pak Kiai yang 1/2 jam duduk di rumah tua ini, sosok kakek tua itu ternyata berhadapan dengan Pak Kiai ini. Dia menceritakan kalau dia tidak kepingin rumah ini dihuni oleh siapapun. Kalau dihuni dan mereka ini sengaja mengganggu ketenangan penunggu di rumah ini, tidak segan-segan mereka juga akan mengganggu orang-orang yang ada di rumah ini. Karena Pak Kiai tidak mau ambil risiko, karena di situ terlalu banyak orang yang harus dia bentengi, harus dia pagari, menyampaikan ke mandor kalau secepatnya lebih baik daripada terus-terusan di tempat ini bisa mengakibatkan petaka. Nah, petaka itu ternyata bukan soal susah pekerjaan, tapi bisa mengakibatkan kesurupan yang mengakibatkan fatal sampai orang yang kesurupan ini bisa meninggal dunia. Wallahu a'lam, kata Pak Kiai. Tapi kalau jin atau iblis yang sudah merasuki, kalau misalkan tidak meninggal, biasanya akan mengakibatkan gila. Nah, ini yang dikhawatirkan Pak Kiai. Akhirnya Pak Kiai ini menyarankan mereka itu untuk secepatnya keluar dari rumah tua itu. Nah, dari cerita kisah Rano ini semoga bermanfaat untuk kita semuanya, ya, agar jangan kita memiliki barang apapun selain hak kita, karena di balik kepemilikan kita sama saja kita mencuri. Nah, yang dicuri ini seperti barang-barang antik yang ternyata di dalamnya itu mengandung unsur gaib seperti jin atau makhluk astral lainnya, dan itu bisa membuat petaka untuk Rano dan teman-temannya. Akhir kata, terima kasih, semoga cerita ini menghibur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih juga untuk semua pecinta cerita horor dan misteri, semoga bermanfaat dan menghibur. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.